sungai Amazon, teman. Shh, di dalam sungai ini ada pasukan pemangsa maut sedang mengintai. Mereka adalah Piranha. Wow, beringas betul serangan kalian, sob. Begitulah cara piranha menyerang mangsanya. Dengan gigi tajam bak pisau dan serangan serentak bertubi-tubi, mangsa pun habis ludes hanya dalam waktu beberapa detik saja. Coba Om Editor, kasih lihat ke teman-teman kayak apa gigi piranha. Nah, kan apa Otan bilang? Siapa yang mau kan kegigit dia? Apalagi mereka menyerang dengan keroyokan lagi. Ih, serem. Walaupun serem gitu, ternyata sekarang piranha jadi peliharaan sultan juga loh. Nih, kayak Bunda Risi Ananda Musa yang punya peliharaan 300 ekor piranha untuk akuariumnya. Wih, keren. Akuariumnya sampai dibikin tema kayak rawa sungai Amazon gitu ya. Kalau peliharanya ikan monster gini, gak mungkin cuma dikasih makan pelet kan? Makanannya sehari butuh udang 1,5 kilo, teman. Uniknya, piranha juga dijadikan makanan loh bagi masyarakat lokal sungai Amazon. Kadang digoreng atau dibakar. Sebentar. Kalau dilihat-lihat lagi, piranha juga mirip kayak sobat Otan nih. Yang enak juga kalau digoreng dan dibakar. Iya, si ikan bawal. Buat teman di rumah yang mengira bawal dan piranha itu mirip, memang benar mereka berkerabat, teman. Mereka sama-sama dalam famili Serrasalmidae. Nah, soal perbedaan, nih Otan kasih lihat. Mainkan Om Editor. Bawal adalah omnivora, memiliki rahang atas dan bawah yang sama dan punya bintik samar. Sedangkan piranha jelas karnivora. Dia punya rahang atas yang lebih besar, corak bintiknya pun lebih jelas. Kalau beli di tukang ikan, jangan sampai ketuker ya teman. Nah, mumpung ada Bunda Iin, kita bantu panen bawalnya yuk. Aman-aman, bawal kan gak seganas piranha. Nah, ikan sudah mulai terlihat. 1, 10, 100, 300. Wah, banyak sekali ini. Hati-hati ya Bun, tangkap yang banyak. Hari ini kita panen besar. Mas, ini ukurannya berapa? 1 kilo? 1 kilo aptan. 1 kilo lebih nih, 2 nih. Ada lagi nih yang besar sekali. Aku mau gendong bayi lah. Jangan kaget teman, kalau di sini panennya bisa mencapai ukuran jumbo. Desa Rejo Agung Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur memang menjadi sentra budidaya ikan bawal. Panen dalam jumlah besar seperti ini rutin dilakukan 2 kali dalam seminggu untuk kebutuhan pemasaran di wilayah Jawa Timur. Tan, ada tips nih dari Bunda. Oh, hey, kalau kita membeli ikan di pasar kan, untuk ukuran segini, nih, 1 telapak tangan Bunda ini, 1 kilo isinya 5, nah, ya. Ayo yang di rumah, kakak-kakak, tante, dan ibu sekalian. Diingat ya tips dari Bunda, simple banget untuk bisa dipakai saat belanja ikan bawal. Karena perkiraan ikan bawal dengan berat 200 gram per ekornya tidak jauh beda dengan telapak tangan wanita dewasa. Mas, ini Mas, aku nggak kuat Mas. Ya, aduh, bawa Mas. Ya. Sudah beres nih Bun? Oke, kita lanjut timbang ikannya yuk. Ya,
32 kilo. Potong 1 kilo berarti 31 kilo. Ini satu kantong. Nah. Coba kita hitung ya teman. Jika per kilonya ikan bawal memiliki harga Rp20.000, kira-kira uang yang diterima sekitar Rp620.000 loh per karungnya. Ayo, ada berapa karung hasil panen hari ini? Hitung sendiri ya. Oke, jalan. Loh, Bunda mau kemana? Tan, tenang aja, kamu gak usah ikut situ aja. Bunda mau nganter ikan ke pasar. Ayo, dah. Ih, belum beres ini Bun durasinya. Masih tayang loh kita. Main pergi aja. Otan susulin ah. Katanya mau ke pasar. Malah mainan air. Awas masuk angin, Bun. Tan, sekarang nih Bunda mau nangkap emaknya ikan bawal atau indukannya. Pastinya lebih gede loh. Ikuti ya, Tan. Gede banget ya, Tan. Weh. Emaknya ikan bawal. Mau diapain, Bun? Gak puas hasil panen barusan? Tan, ini besar sekali, Tan. Ini khusus indukan betina. Kalau yang jantan dipisah di sebelah sana nih. Oh, ini namanya kolam breeding atau pemijahan, yang artinya kolam untuk indukan yang siap dibudidayakan. Induk betina dan jantan wajib dipisahkan agar bisa terjadwal pemijahannya. Tan, nih ikan bawal itu giginya besar-besar. Kayak gigi manusia. Coba lihatin, Mas. Tuh, nih, Tan, lihat, Tan. Tuh. Wah, ini kalau gigit ya, Mas? Iya. Nih giginya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita perhatikan dengan baik, ikan bawal memiliki bentuk gigi yang hampir sama dengan manusia. Tepatnya gigi bagian bawah mereka. Sementara gigi bagian atas ikan bawal berukuran lebih kecil. Gigi ini cukup tajam dan mampu melukai. Jadi tetap hati-hati ya teman. Nah, Tan, ciri-ciri udah siap untuk bertelur. Ini perutnya besar ya, Mas? Besar. Perutnya besar, terus buncit. Agak lebar daripada yang jantan. Agak lebar daripada yang jantan ini, Tan. Ini perutnya udah buncit nih. Ini telur semua ya, Mas? Ya. Tuh, nih. Asik. Ini nih mama bawal yang akan menghasilkan ribuan anakan nantinya. Oh iya teman, sobat otan ini baru bisa menjadi indukan ketika masuk usia 3 tahun dengan berat minimal 3 kg. Tan, sekarang mau masuk ke kolam indukan jantan. Nah, ayo kita masuk, Tan. Yuk. Ayo Bunda, pelan-pelan biar ndak kepleset. Tan, nih, kalau yang jantan ini badannya lebih panjang ya, Mas? Ya, nih lebih panjang dan lebih enggak buncit ya, Mas? Nah, kalau yang betina kan lebar badannya, perutnya buncit. Ada yang lihat perbedaannya? Sudah otan duga, teman di rumah cukup kesulitan. Oke, Om Editor, bikin 2 layar ya agar terlihat jelas perbedaannya. Di layar sebelah kiri adalah sang jantan teman, sedangkan betina ada di sebelah kanan. Cukup samar, karena ukuran jantan dan betina di usia yang sama tidak terlihat perbedaannya. Oh ya, di fase ini warna merah pada ikan bawal tidak nampak lagi atau menghilang dan hanya berwarna gelap saja. Tan, cara megang ikan biar tenang, biar gak gini-gini nih. 1, tangan satunya di bawah kepala. 1 lagi di bawah perut nih, kan nyaman nih kalau udah kena. Nah, cara seperti ini berlaku untuk semua jenis ikan yang besar-besar kayak gini. Nah, Wah, ini sih info yang cukup berguna Bun, karena seringkali ikan berontak ketika tertangkap. Kuncinya, genggaman tangan harus memberikan rasa nyaman pada ikan, sehingga mereka tidak lagi berusaha melepaskan diri.
keberhasilan pemijahan berjalan dengan baik, sepasang ikan ini dipindahkan pada kolam yang berukuran lebih kecil agar tidak terganggu bawal lainnya. Karena setelah jantan dan betina disatukan, dalam waktu dekat mereka akan menghasilkan telur. Tan, info menarik nih. Jadi, untuk indukan ikan bawal ini menghasilkan telur sesuai dengan berat badannya. Misal nih Tan, induk betina bawal ini beratnya 3 kilo, dia akan menghasilkan 300.000 telur. Nah, kalau 4 kilo, dia akan menghasilkan 400.000 telur. Wah, semakin besar ukuran betina, maka akan menghasilkan telur yang melimpah. Nggak kebayang deh, kalau netas semua, kasih namanya gimana ya? Nah, seperti inilah telur-telur ikan bawal. Dia memiliki sifat mengapung. Jika mengendap dalam waktu yang lama, maka akan mengalami gagal menetas. Tapi, apakah teman di rumah melihat perbedaan warnanya? Ini menandakan akan ada telur-telur yang tidak menetas, khususnya yang berwarna putih susu. Sementara telur bening mempunyai kesempatan menetas lebih tinggi. Hanya dalam semalam, telur bawal akan menetas, teman. Tada! Ini dia dede-dede bawalnya. Selamat datang di dunia ya, Sob. Sehat-sehat ya, nanti kita ketemu lagi. Dah! Kita mulai petualangannya ya teman. Oke, let's go. Kita harus menggunakan sampan dulu ya untuk tiba di desa terapung Torosiaje. Oke, setelah perjalanan panjang, akhirnya kita tiba di salah satu desa terapung yang ada di Indonesia. Oh ya teman, Dolpino, kakak-kakak tim liputan, dan Paman Yopit sedang bersiap-siap nih. Pada penasaran gak nih Dolpino mau ketemu siapa? Dolpino mau ketemu si hiu sirip putih teman. Info dari Paman, si hiu ada di wilayah sekitar 1 jam nih perjalanan menggunakan speedboat. Saatnya semua tim masuk ke kapal dan melanjutkan perjalanan. Berangkat! Selama perjalanan, Dolpino dan tim ditemani cuaca cerah dan ombak yang tenang nih. Semoga menjadi pertanda lancarnya pertemuan Dolpino dengan si hiu sirip putih ya. Oke, akhirnya kita tiba di lokasi. Kariza dan Paman Yopit sudah bersiap nih untuk melakukan pemantauan. Paman Yopit akan turun terlebih dulu untuk melihat kondisi di dasar. Wah, itu dia teman. Oke, tunggu ya sob, tunggu. Kariza dan Paman Yopit menggunakan alat selam dulu. Waduh, kalian malah kabur sob. Kan kita belum bertegur sapa. Oke, sekarang kita coba pancing dengan potongan ikan tuna yang dimasukkan ke dalam tabung. Semoga berhasil ya. Ayo dong sob, mendekat. Dolpino kan kangen tahu. Nah, tabung berisi potongan tunanya perlahan sudah masuk ke dasar laut. Oke, kita lihat teman. Apakah sobat Dolpino akan segera datang? Wah, setelah hampir 1 jam, akhirnya bertemu juga nih dengan si hiu sirip putih. Hiu sirip putih atau dikenal juga dengan sebutan hiu karang memiliki nama latin Trianodon obesus. Dinamakan hiu karang karena keberadaannya yang selalu bermanuver di sekitar karang. Populasi sobat Dolpino saat ini keberadaannya hampir terancam punah. Selain reproduksinya yang lambat, juga maraknya aksi penangkapan tuh. Hiu sirip putih ini tak perlu bergerak untuk dapat bernafas. Sehingga mereka bisa berlama-lama tuh berdiam di bawah gua ataupun karang. Ya ampun, senangnya Dolpino. Akhirnya bisa bertemu kamu sob.
Walaupun gak lama, tapi cukup mengobati rasa rindu kok. Oke ya, setelah tali kasih antara Dolpino dan si hiu karang ini selesai, tim pun melakukan perjalanan pulang. Namun di tengah jalan, cuaca cerah seketika berubah menjadi berangin. Pastinya nih, gelombang pun menemani selama perjalanan. Waduh, kapal oleng kapten. Doakan Dolpino dan tim selamat sampai tujuan ya teman. Hiu merupakan salah satu satwa yang dilindungi di Indonesia. Harusnya keberadaan si hiu harus terus dijaga dan dilestarikan. Namun sayangnya ada saja pihak tidak bertanggung jawab yang masih menangkap sembarangan dan besar-besaran untuk diperjualbelikan. Padahal ya, yang diambil kebanyakan hanya demi siripnya aja teman. Sebetulnya penangkapan hiu ada loh aturannya. Ikan hiu gergaji, hiu paus, dan parimanta masuk ke dalam ikan yang dilindungi penuh. Oh ya teman, dalam rantai makanan, hiu berada di posisi teratas. Artinya, ia menjadi pemangsa ulung seantero laut. Meskipun tak punya musuh atau pemangsa lain, keberadaan hiu masih terancam justru karena ulah manusia. Menurut data yang Dolpino dapat, Indonesia sendiri menjadi negara penghasil tangkapan hiu terbesar di dunia. Kira-kira jumlahnya 16,8% dari keseluruhan hasil tangkapan hiu di dunia. Gak heran kalau populasi ikan hiu di Indonesia semakin terancam punah. Tingginya permintaan akan sirip, daging, serta bagian hiu lainnya membuat nelayan berlomba-lomba untuk menangkap mereka. Malangnya nasib kalian sob. Padahal sebagai predator teratas, kalian tuh punya peran penting dalam keseimbangan ekosistem di laut. Oh ya teman, hukum di Indonesia dan di internasional sebenarnya tidak melarang perdagangan sirip hiu seperti ini. Hanya saja jumlah kuota hiu yang ditangkap tiap tahunnya sudah diatur oleh negara. Meskipun hiu yang ditangkap bukan jenis yang dilindungi, tetap saja diperlukan izin penangkapan atau perburuan, pengangkutan, hingga penjualan untuk para pelaku usahanya alias tidak boleh sembarangan. Teman, rupanya nggak semua hiu itu seram dan menakutkan loh. Ada salah satunya di Indonesia, hiu yang tidak agresif dan terkenal ramah. Dia adalah si hiu perawat atau nurse shark. Sobat Dolpino ini tidak akan menggigit jika tidak diganggu. Bahkan pergerakannya pun lambat. Selain itu, hiu perawat memiliki kegemaran rebahan di dasar laut loh. Ternyata kamu kaum rebahan juga ya sob. Ada yang ramah, pasti ada juga yang kejam ya, alias agresif. Salah satunya si white shark atau hiu putih atau memiliki nama latin Carcharodon carcharias. Teman, hiu putih disebut paling berbahaya dan agresif di dunia karena telah tercatat sekitar 300-an serangan terhadap manusia dan 50 kasus diantaranya berakibat fatal. Meski demikian, sebenarnya manusia bukanlah mangsa yang biasanya diintai oleh hiu putih. Namun, Sobat Dolpino ini sebagai predator terbesar di laut tidak dapat membedakan mana manusia, mana anjing laut. Sehingga terkadang kasus penyerangan terhadap manusia kerap terjadi. Hiu putih merupakan karnivora dan memiliki kekuatan gigitan hingga 1,8 ton. Kebayangkan teman kalau kegigit lukanya seperti apa? Ish, serem. Apalagi Sobat Dolpino ini memiliki bentuk tubuh seperti torpedo dan sirip ekor yang kuat, sehingga dapat melesat di air dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Wah, ngeri-ngeri sedap kan tuh? Nah, ada lagi nih hiu terkecil di dunia, namanya walking shark. Dinamakan demikian karena Sobat Dolpino ini lebih senang berjalan tuh ketimbang berenang. Dengan menggunakan sirip dada dan sirip perutnya, dia menyusuri dasar perairan. Walking shark atau disebut juga hiu bambu, ukurannya memang lebih kecil dibandingkan jenis hiu lain pada umumnya. Ukurannya hanya sekitar 70 cm. Walking shark hanya akan muncul saat mulai gelap tuh. Sobat Dolpino ini sudah terancam punah karena populer di kalangan pengepul ikan. Hiu bambu ini selain bernafas dengan insang, pernafasannya juga dibantu dengan rongga mulut. Oh ya teman, ada yang tahu lubang dekat matanya itu apa ya? Hah?
Menyerah? Menyerah? Nih, Dolpino kasih tahu deh. Lubang ini namanya spiracle, yaitu organ penyuplai oksigen ke mata dan otak. Jadi hiu tidak akan sesak nafas ketika bersembunyi atau menguburkan diri di pasir. Selain itu juga membuat hiu tetap bernafas tuh ketika mulutnya sedang makan. Ada hiu terkecil, pastinya ada yang terbesar juga ya teman. Salah satu hiu terbesar di dunia yaitu tiger shark alias hiu macan. Memiliki nama latin Galeocerdo cuvier. Predator besar berhidung tumpul ini memiliki reputasi sebagai hiu ganas. Ukuran tiger shark ada yang mencapai 7 meter dengan berat sekitar 900-an kilogram. Wah, ukuran kamu ya sob, sama dengan bus berukuran sedang ya. Atau bus berukuran 3/4 tuh. Wih, besar juga kamu sob. Weh. Kalau kakak-kakak tim liputan udah masuk hutan begini, pasti ada sesuatu yang dicari. Dan pastinya spesial. Dolpino kasih bocoran nih ya. Tim liputan sekarang sedang di Sulawesi untuk mencari habitat bestinya otan loh. Mereka hanya bisa dijumpai di sini aja teman, karena merupakan satwa endemik. Nah, itu dia. Mereka ini dikenal dengan sebutan macaca nigra. Berasal dari ordo primata. Sobat Dolpino ini biasa disebut juga oleh masyarakat setempat dengan sebutan yaki. Habitat monyet hitam ini terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Salah satu habitat yaki ada di Cagar Alam Tangkoko Dua Saudara yang berada di Bitung, Sulawesi Utara. Oh iya, kita juga dilarang menatap wajah dan melakukan kontak mata dengan yaki. Apalagi sambil menunjukkan gigi ke mereka. Karena jika hal tersebut dilakukan, itu tandanya seperti menantang mereka. Wow, bisa bahaya. Teman, kenalin nih Sobat Dolpino, namanya Jaba. Jaba merupakan yaki betina yang kakinya putus akibat terjerat jebakan manusia jahat. Ya ampun, kok masih ada aja sih yang tega begitu? Kan kasihan loh, Sobat Dolpino jadi kesulitan untuk berjalan. Teman, yuk mulai dari sekarang kita sayangi satwa di alam. Jangan sampai ada jaba-jaba lain yang menjadi korban. Karena memang sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk ikut menjaga dan melestarikan mereka. Gak cuma Jaba yang menjadi korban jeratan loh. Ada juga nih, Luke, si yaki jantan. Ia harus melanjutkan hidupnya dengan satu tangan saja. Beruntungnya Luke masih bisa diselamatkan di sini, di pusat penyelamatan satwa Tasikoki. Di sini satwa hasil penyelamatan dirawat sampai bisa dikembalikan lagi ke habitat aslinya. Biasanya ketika melakukan perawatan harus dalam keadaan dibius agar mempermudah proses pemeriksaan. Selain itu pemberian vitamin untuk kesehatan juga diberikan agar mempercepat masa pemulihan. Lekas pulih ya Luke. Oh iya teman, populasi yaki tiap tahunnya kian menurun. Sehingga status konservasi Sobat Dolpino ini terancam punah. Ini merupakan tugas kita bersama untuk ikut menjaga dan melestarikannya. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Nah, Paman Ferdi ini bertugas mencatat pergerakan kawanan yaki. Apakah ada yang keluar dari area Cagar Alam Tangkoko ini atau tidak? Karena jika sampai mereka keluar zona inti, itu tandanya kondisi hutan sudah tidak ramah lagi buat si hitam ini. Amit-amit, jangan sampai itu terjadi.
Teman, salah satu yang khas dari Sobat Dolpino ini memang terletak pada bagian jambulnya ya. Wih, jambul kamu seperti model potongan rambut mohawk gitu ya Sob. Kermaks, keren maksimal Sob. Ih, masa Dolpino ngomongin rambut kita? Iya tuh, kayak punya rambut aja si Dolpino. Kepedean kali dia. Woi, malah gibah. Tapi bener juga sih kamu Sob. Dolpino emang gak punya rambut kayak kalian. Oh iya teman-teman, mereka tergolong hewan semi arboreal dan terestrial ya. Yang artinya, selain di atas pohon, mereka juga sering menghabiskan waktunya di daratan. Mulai dari bercanda hingga makan, kerap mereka lakukan di tanah. Kali ini Dolpino mau melakukan tes terhadap Yaki. Apakah dia mampu mengenali dirinya sendiri ketika di depan cermin? Hayo, kenal gak Sob? Yeay, malah cengar-cengir lagi. Mereka tampak kebingungan teman. Lucu banget ya ekspresinya ketika ia melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Nah, pada kaget tuh. Ternyata mereka tidak menyadari refleksinya diri sendiri teman. Artinya, Yaki tidak memiliki kemampuan mengenal wajahnya dengan cara bercermin. Justru, Sobat Dolpino ini menganggap pantulan cermin sebagai lawannya. Weh. Gak pakai emosi gitu dong Sob. Oh iya teman, Yaki saling bekerja sama untuk membersihkan tubuhnya loh. Mereka suka beraktivitas mencari kutu satu sama lain. Hal ini merupakan bentuk perilaku bahwa primata merupakan satwa sosial. Oh iya, hidup berkelompok seperti ini dapat menjamin kebersihan Yaki loh teman. Karena dapat dipastikan kalau Sobat Dolpino ini bebas dari kutu jika mereka hidup di alam. Gak cuma itu aja teman, bahkan untuk mencari makan mereka akan melakukan secara bersama. Daya jelajah mereka dalam sehari bisa mencapai radius hingga 10 km loh. Biasanya tiap kelompok Yaki sudah memiliki peran masing-masing. Mulai dari Alpha sebagai pemimpin yang membuka jalan, lalu diikuti kelompoknya. Nah, saat mencari makan pun sudah ada yang bertugas memetik buahnya di atas pohon. Mereka ini merupakan pemburu di kelompoknya yang bertugas mencari makanan dan juga melawan serangan dari kelompok lain. Sementara anggota yang lain cukup menunggu di bawah, termasuk betina yang sedang memiliki anak. Weh. Kompak benar. Buah rao atau memiliki nama lain Drakonton melon dao menjadi salah satu buah favorit Yaki. Faktanya, selain menjadi pemakan buah, Sobat Dolpino ini juga punya peranan sebagai penebar benih untuk menjaga keseimbangan hutan. Karena Yaki dapat memakan 150 jenis buah di alam. Tentu saja biji buah-buahan yang mereka makan akan dibuang di sepanjang jalur jelajah mereka. Sehingga akan tumbuh tanaman baru dari biji-bijian tadi. Wih, keren kalian Sob. Sekilas terlihat menghabisi buah-buahan tapi kenyataannya kalian menjaga kelestarian hutan. Ya ampun, sampai naik-naik ke atas gitu kamu Sob. Beginilah perilaku primata di habitatnya. Ia bisa menentukan kebutuhan nutrisi yang diperlukan karena kesehatan mereka sangat bergantung pada ketersediaan pakan di alam. Weh, ternyata jago juga pegangan di akar pohon cuma dengan kaki. Emang ya, ada aja tingkah laku kamu Sob. Pastinya selalu bikin gemes. Pantesan Sobat Dolpino ini selalu menarik perhatian. Tak terkecuali bagi wisatawan mancanegara. Sobat Dolpino ini biasanya dijadikan objek foto yang menarik loh. Widih, gaya. Entar jangan lupa posting ya Sob. Oh ya teman, perilaku indukan Yaki terhadap anaknya cukup protektif. Mereka merawat dan melindungi anaknya dengan baik. Bahkan anakan yang masih kecil tak jarang lepas dari jangkauannya. Jadi, jika ada yang berani usil sama anaknya,
ia nggak segan-segan untuk menyerang. Wih, the power of emak-emak ya kamu sob. Larinya kenceng benar kalau udah marah gitu. Hayo, lagi ngapain? Ini sih gigit jari alias ngempeng. Aduh, lucu banget sih. Perilaku seperti ini biasanya terdapat pada usia anakan yang belum mampu mencerna makanan padat. Untuk mengatasi rasa inginnya, anakan monyet biasa ngempeng jarinya seperti ini, teman. Shh, jangan berisik, teman. Tuh lihat, ada yang lagi bobok.